Pak Ami, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Benny. Pagi, Pak Ami. Dulu kita pernah angkat juga soal masalah tukin dosen ASN yang sempat tertunda begitu ya. Bahkan kabarnya sekarang masih tertunda juga. Sebenarnya masalahnya di mana sih Pak Ami? Nah, sebenarnya tidak tertunda, sudah dipenuhi sebagian. Ya, Jadi memang tuntutan dari para dosen kan banyak ya, dan mereka ini dosen-dosen ini kan mengajar di beberapa perguruan tinggi dengan kategori yang berbeda-beda. ya, Ada ya dosen yang mengajar di PTN Badan Hukum, ada dosen yang mengajar di PT BLU, Badan Layanan Usaha, dan ada yang mengajar di PT Satker. Nah, itu pola dan model pembiayaannya berbeda-beda. Untuk dua kategori yang pertama, itu tunjangan kinerja bagi dosen dibebankan pada pada anggaran di masing-masing perguruan tinggi itu, ya, Badan Hukum dan juga BLU, karena mereka punya sumber pendapatan yang permanen gitu dari usaha yang dijalankan oleh baik PTN Badan Hukum maupun BLU. ya, Nah, sebagian sudah diselesaikan oleh pemerintah tahun lalu yang kira-kira dananya itu 2,6 triliun ya kalau nggak salah itu. Itu sudah selesai, tapi memang belum seluruhnya. Jadi ada sebagian dosen yang belum dicakup dan juga ada yang terutama yang dari Satker ini karena mereka tidak punya sumber pembiayaan, jadi mereka bergantung pada pemerintah dari DIPA pemerintah yang disalurkan melalui PTN Satker itu. Nah, itu yang menjadi tuntutan bagi yang belum terpenuhi itu. ya. Nah, tapi kalau untuk memenuhi tuntutan mereka itu apa yang sekarang ini sedang direncanakan pemerintah Pak Ami? Ya, pemerintah sedang mengidentifikasi ini jumlah dosen ya dan berapa di situ yang mereka memang punya hak itu dan memang harus diberikan hak itu. Yang kemudian nanti ketika sudah ketemu berapa jumlahnya dan saya kira data itu sudah ada karena kan Ya, kalau terutama bagi yang berstatus ASN ya atau PNS maka nomor induk dosen itu pasti diketahui dan berapa pangkat golongan dan itu konsekuensi pada besaran tunjangan kinerja akan mengikuti secara otomatis. Nah, berdasarkan pada basis data itulah maka kebutuhan anggaran yang harus disiapkan berapa banyak. ya. Kementerian Dikti, Saintek dan juga Kementerian Keuangan terutama melalui Direktorat Jenderal Anggaran pasti sedang melakukan identifikasi itu dan simulasi tentang pemenuhan anggaran untuk merespon tuntutan dari dosen yang belum mendapatkan tukin itu. Ya, karena kabarnya kementerian sudah mengajukan 2,8 triliun ke DPR dan Kemenkyu begitu Pak untuk anggaran itu Pak. Iya, jadi sedang dalam proses. Dalam proses Tapi kan begitu ya. begini, perlu validasi. Iya, Jadi tidak serta-merta begitu. Ya memang data yang awal sudah dipunya. Tapi data ini kan harus betul-betul dipastikan terverifikasi, verval itu namanya, verifikasi dan validasi. ya, Karena nanti terkait dengan soal penyaluran anggaran berdasarkan pada DIPA. Jadi hak dosen yang diberikan itu betul-betul sesuai dengan ketentuan. Sebab nanti kalau tidak, nanti akan ada audit, ada pemeriksaan dan itu akan menjadi temuan. Jadi serupiah pun nanti kan kalau ketahuan misalnya dipandang sebagai temuan yang tidak tepat ya, ya. menyalurkan anggaran yang tidak tepat kepada ada pihak dalam ini dosen yang di situ belum maksudnya tidak didukung oleh regulasi yang betul, maka nanti akan menjadi temuan gitu. Ya, Pak, selain masalah teknis dan administrasi ya, Pak Ami ya, masalah ini timbul apakah juga karena adanya perubahan-perubahan nomenklatur yang mengenai pendidikan tinggi, begitu Pak selama ini Pak? Ya itu ada faktor itu juga kan ini perlu diketahui ya ada komplikasi dari sisi administrasi. Ya, Jadi perubahan direktorat di dalam satu kementerian saja itu bisa menjadi masalah dari sisi ketentuan. Apalagi ini pemecahan kementerian. Jadi pemindahan anggaran yang semula dari kementerian dengan nomenklatur yang berbeda dengan sekarang itu juga memerlukan waktu. Jadi ini agak pelik, jadi agak susah dipahami ya, oleh publik umum gitu, oleh awam gitu. Pak Ami. Mungkin Pak Ami sempat bertemu dengan para dosen dan mendengar cerita mereka. Sebenarnya keterlambatan tukin ini pengaruhnya kepada mereka tuh bagaimana sih Pak Ami? Ini terutama ya dampaknya itu yang
perkasa pada dosen-dosen yang golongannya masih belum tinggi gitu, Ya, dan mereka sumber pendapatannya kan hanya dari gaji pokoknya itu saja, apalagi mereka yang belum mendapat ya tunjangannya kan juga tidak seberapa ya. Jadi kalau hanya mengandalkan itu tentu ya kita tahulah bahwa sumber pendapatan dari dosen-dosen muda atau dosen-dosen yang mungkin memasuki jenjang yang menuju menengah itu ya. juga tidak terlalu besar itu, dan kalau itu yang satu-satunya sumber pendapatan sebagai penghidupan bulanan, maka agak berat kalau misalnya terlambat gitu. Iya, tapi kalau saya lihat daftarnya ya Pak Ami ya, kalau untuk profesor saja kan kelas jabatan 16,2 juta, lektor kepala 10,9 juta, lektor kelas jabatan 11 8,7 juta, asisten ahli kelas jabatan 5 jutaan, CPNS kelas jabatan 7 3,9 juta, lumayan besar juga ya Pak Ami ya, kalau buat mereka begitu ya Pak? Ya lumayan, makanya mereka gigih Iya, karena selain angkanya bagi ukuran mereka ya, para dosen-dosen apalagi ya dosen muda atau dosen yang menuju eee, middle management gitu, iya, itu tentu amat sangat berarti uang dengan besaran serupa itu gitu. Jadi karena itu pemerintah juga punya concern yang sama lah, dan kita bersimpati, punya empati pada situasi dosen yang memang mengandalkan sumber pendapat dan iya. itu yang sedang diupayakan untuk dipenuhi gitu. Pak Ami, tapi adakah kekhawatiran dari Pak Menteri atau kementerian begitu ya, apabila ini tidak segera diselesaikan akan berpengaruh terhadap, bagaimana semangat mereka untuk mengajar begitu, Pak Ami? Ya ini juga dalam upaya supaya menjaga motivasi Iya, mereka, motivasi begitu menjaga ya, Pak Ami ya? Iya, energi mereka supaya tetap bahwa pemerintah punya komitmen dan memberi perhatian itu. Karena kalau tidak nanti proses belajar mengajar dan perkuliahan di kampus bisa terhambat atau terganggu. Karena mereka pikirannya terbagi, bercabang, dan bahkan mungkin harus ikut misalnya memikirkan tentang tuntutan, bikin komunike dan seterusnya. Mungkin nanti fokus dan juga perhatian menjadi terpecah terpecah dan begitu ya, Pak tidak Ami ya? ini ya. Ya harusnya mereka bisa fokus untuk mengajarlah mahasiswa mereka karena kita kan punya target besar agar sumber daya manusia kita lebih baik begitu ya, Pak Ami ya? Betul, jadi pada prinsipnya pemerintah ini menghargai betul dan betul-betul menghormati dan berusaha untuk memenuhi hak-hak yang dipunya oleh setiap dosen, dan memang itu sebagai tuntutan yang wajar, dan pemerintah berikhtiar untuk bisa supaya sumber-sumber pendanaan dan anggaran yang sekarang ini tersedia dan teralokasikan juga bisa sekaligus menghitung Iya. kebutuhan untuk memberikan tunjangan kinerja bagi dosen-dosen itu. Nah, asosiasi dosen ini kan sudah bertemu dengan Pak Menkyu. Pak Menkyu juga sudah mengatakan bahwa akan ada tata ulang kelola PTN yang menjadi prioritas strategis agar ini juga bisa cepat terselesaikan. Nah, tata kelolanya mungkin seperti apa gambarannya, Pak Mi? Ya, ini berkenaan soal tata kelola universitas secara keseluruhan, dan Keseluruhan juga begitu ya? Iya. nanti akan juga berimplikasi pada tata kelola keuangan. Dan itu nanti juga akan dibedakan antara yang tadi 3 kategori Iya. perguruan tinggi negeri tadi, PTN Badan Hukum, PTN PLU, dan juga PTN Satker. Nanti yang lebih banyak memerlukan intervensi secara pembiayaan itu tentu adalah PTN Satker, dan ini bergantung pada juga kapasitas kelembagaan masing-masing perguruan tinggi yang bisa berbeda. Jadi intervensi yang efektif dan dalam bentuk subsidi pendanaan gitu bagi PTN Satker itu berpengaruh besar pada upaya untuk membantu mengembangkan PTN Satker ini. Jadi Iya. sumber-sumber anggaran sepenuhnya dari APBN gitu. Ya, baik kalau begitu Pak Mi. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Baik, Selamat sama-sama. pagi, Pak Mi.